Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi penyakit dan kesehatan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faradila Arvina Putri, NIM A5102100178. Kemudian, rekan saya, silahkan. Perkenalkan, saya Anissa Septiana Solehah, NIM A5102100179. Perkenalkan, saya Nabila Hajar Hanifah, NIM A5102101800. Saya Muhammad Baru Alam, NIM 51021001801. Kesehatan dan penyakit. Sehat merupakan suatu kondisi di mana seluruh bagian tubuh bekerja dengan efisien, dengan dukungan dan tuntutan yang memadai. Kondisi kesehatan tubuh kita dipengaruhi oleh kesehatan pribadi dan lingkungan. Mempertahankan kesehatan yang baik berarti menghindari semua kekurangan dan kelebihan yang menyebabkan ketidakseimbangan, yang menurunkan kekebalan, dan semua yang mendatangkan penyakit dan kematian. Upaya untuk mempertahankan kondisi kesehatan bagi seseorang sangat terkait dengan kebiasaan hidup seseorang yang akan menentukan tingkat kesehatan atau derajat penyakit. Memelihara kesehatan baik pribadi maupun lingkungan merupakan aspek penting yang mampu mencegah dan meminimalkan penyebaran kuman penyakit. Definisi kesehatan masyarakat menurut Profesor Winslow dan Ikatan Dokter Amerika, ilmu kesehatan masyarakat menurut Profesor Winslow adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisir untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, kontrol infeksi di masyarakat, pendidikan individu tentang kebersihan perorangan, perorganisasian, pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosa dini, pencegahan penyakit, dan pengembangan aspek sosial yang akan mendukung agar setiap orang di masyarakat mempunyai standar kehidupan yang kuat untuk menjaga kesehatan. Kesehatan pribadi tercermin pada kesehatan tubuh agar tubuh tetap menjalankan fungsi pada kinerja tetap, maka tubuh harus digunakan dengan bijaksana, mengistirahatkan dengan cukup, memenuhi kebutuhan tubuh sepenuhnya, dan melengkapi dengan lingkungan luar dan dalam yang serasi. Kemudian kesehatan lingkungan menjadi pengaruh besar pada kesehatan manusia. Manusia memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya daripada makhluk yang ini alasan utama terjadi hal ini adalah semakin besarnya populasi manusia dari tahun ke tahun melebihi 5 miliar pada tahun sebelumnya. Pada perkiraan tahun 2025, populasi manusia diperkirakan mencapai 8,5 miliar. Peningkatan populasi ini memerlukan lebih banyak ruang baik di desa maupun di kota, serta tanah yang lebih luas untuk memproduksi makanan. Segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia merupakan upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, keaktifas termasuk tidak terkendali akan memberikan dampak terhadap lingkungan. Udara, air, dan tanah akan tercemar akibat aktivitas manusia. Jika kondisi lingkungan ini sudah tercemar, akibat selanjutnya juga akan kembali ke manusia. Banyak penyakit yang mulai menyerang. Penyakit akibat bakteri. Bakteri merupakan organisme bersel satu, mempunyai ukuran yang lebih besar daripada virus. Bakteri bisa berkembang di luar sel maupun di dalam sel tubuh manusia. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri antara lain, yang pertama, diare. Diare diartikan buang air encer lebih dari 4 kali sehari.
disertai lendir dan darah maupun tidak. Menurut WHO, diare merupakan salah satu penyebab utama kematian balita di negara berkembang. Diperkirakan angka kematian per tahun yaitu 2,5 miliar. Secara global, setiap tahun penyakit diare menyebabkan kematian balita sebesar 1,6 juta. Di Indonesia, diare merupakan masalah kesehatan masyarakat yang masih tinggi. Survei morbiditas yang dilakukan oleh Subdit Diare Departemen Kesehatan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 terlihat kecenderungan insiden naik. Pada tahun 2000, penyakit diare 301 per 1000 penduduk. Tahun 2006 naik menjadi 423 per 1000 penduduk. Dan tahun 2010 menjadi 411 per 1000 penduduk. Diare disebabkan oleh infeksi karena bakteri Escherichia coli. Sebagian besar dari bakteri E. coli berada dalam saluran pencernaan manusia maupun hewan dan merupakan flora normal. Namun, ada juga yang bersifat patogen dapat menyebabkan diare pada manusia. Selanjutnya, tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan penyakit menular langsung yang disebabkan karena Mycobacterium tuberculosis. Mayoritas penyakit ini menyerang paru, akan tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lainnya. Penularan penyakit ini dari penderita menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk droplet atau percikan dahak. Orang yang dapat terinfeksi jika droplet tersebut terhirup ke saluran pernafasan setelah masuk kuman tuberkulosis tersebut dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya melalui sistem peredaran darah, saluran nafas, atau langsung ke bagian tubuh lainnya. Tempat masuk Mycobacterium tuberculosis adalah saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan luka yang terbuka pada kulit. Tanda dan gejalanya yaitu, yang pertama, demam terjadi lebih dari 1 bulan, biasanya pada pagi hari. Yang kedua, batuk. Yang ketiga, sesak nafas. Keempat, nyeri dada. Kelima, malaise, ditemukan anoreksia, berat badan menurun, sakit kepala, nyeri otot, dan keringat di waktu malam hari. Selanjutnya, tipes. Tipes atau tipus adalah penyakit infeksi bakteri pada usus halus dan terkadang pada aliran darah yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhosa atau Salmonella paratyphi A, B, dan C. Selain itu, juga dapat menyebabkan radang lambung. Seseorang yang sering menderita penyakit tifus menandakan bahwa dia mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri ini. Masa tunas tifoid berlangsung antara 10-14 hari. Gejalanya bervariasi dari ringan sampai berat. Pada minggu pertama, gejalanya berupa demam, nyeri, kepala, pusing, nyeri otot, mual, muntah, diare, perasaan tidak enak di perut, dan batuk. Pada pemeriksaan fisik, hanya didapatkan suhu tubuh meningkat. Penyakit akibat virus. Virus merupakan salah satu penyebab penyakit infeksi yang terkecil. Virus merupakan makhluk terkecil yang mampu berkembang biak melalui penggandaan dirinya dalam waktu sekejap di dalam sel tubuh inangnya. Virus dikenal dengan makhluk kecil yang pandai merekayasa dirinya melalui perubahan susunan asam nuklea, DNA atau RNA dalam tubuhnya melalui proses mutasi. Virus amat berbahaya karena sebagian dari jenisnya merupakan penyebab penyakit pada hewan, tumbuhan, dan khususnya berbagai penyakit pada manusia. Penyakit yang disebabkan oleh virus antara lain, yang pertama ada influenza. Penyakit yang disebabkan oleh virus Myxovirus
Influenza dibagi dalam 3 tipe virus yang berbeda, yaitu tipe A, B, dan C. Penyakit ini mudah tertular. Cara penularannya bisa melalui bersin, batu, atau bercakap-cakap dengan penderita. Gejalanya bervariasi tergantung pada ketahanan tubuh penderita, mulai dari demam, dengan suhu tubuh mencapai 39 derajat Celcius, batuk, pilek, dan bersin. Yang kedua ada HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Virus jenis ini mengakibatkan gejala kerusakan sistem kekebalan tubuh atau AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, dan meningkatkan risiko kematian akibat penyakit lain. Sebagai catatan, sebagian virus ini masih belum ditemukan vaksin dan obatnya. Zat aktif yang tersedia saat ini berfungsi untuk meredakan gejala dan menghambat virus replikasi virus sehingga jumlahnya dapat dikendalikan. Dan selanjutnya ada campak. Sebelumnya, karena teman saya terkendala sinyal, saya akan melanjutkan penyakit menular yang disebabkan oleh virus parosimivirus. Pada umumnya menyerang anak-anak dan termasuk penyakit endemis di banyak belahan dunia. Penyakit ini menular dari orang ke orang dengan cara droplet dan merupakan airborne disease sehingga mudah menular kepada orang lain melalui udara. Penyakit ini akan menyerang saluran pernafasan dan sistem imunitas sehingga rentan terkena penyakit infeksi lainnya. Selanjutnya, Ebola. Jenis virus ini merupakan virion pleomorfik yang dapat berbentuk huruf U, angka 6, atau lingkaran. Transmisi virus Ebola masuk ke dalam tubuh manusia melalui kontak langsung dari darah, sekret tubuh, organ, atau cairan tubuh lainnya dari individu terinfeksi. Kemudian polio. Polio atau poliomyelitis adalah penyakit yang sangat menular yang disebabkan oleh virus polio yang berasal dari genus Enterovirus dan famili Picornaviridae. Penyakit polio dinilai berbahaya karena dapat menyebabkan komplikasi, kerusakan otak yang menyebabkan kelumpuhan pada organ dalam, kelumpuhan pada kaki, otot-otot, dan bahkan kematian. Kasus COVID. Awal mula COVID-19, virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir 2019 lalu. Penyebaran virus dan waktu ditemukan penawarnya itu hingga kini tak terkendali. Sudah 200 lebih negara di dunia melaporkan adanya kasus terpapar virus corona. Di Indonesia, kasus ini pertama kali ditemukan pada 2 warga Depok, Jawa Barat awal Maret lalu. Data hingga Sabtu 28 Maret 2020, jumlah warga yang dinyatakan positif terkena virus corona mencapai 1,155 dan 2 diantaranya meninggal dunia. Cepatnya penyebaran virus di Indonesia menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, karena banyak warga yang tidak mengikuti imbauan untuk tetap di rumah. Pada Jumat tanggal 27 bulan 3 tahun 2020, Yuri menyebutkan peningkatan jumlah kasus COVID menjadi seribuan di Indonesia karena terjadi penurunan di luar atau di rumah warga. Padahal pemerintah menginstruksikan masyarakat salah satunya untuk melakukan social distancing atau menjaga jarak. Bila instruksi ini tidak dipatuhi, risiko penularan akan membesar. Penularan virus corona. Virus corona menular lewat lendir manusia positif COVID-19 untuk yang meloncat ke manusia negatif COVID-19. Lendir ini terciprat saat manusia positif COVID-19 bersin, batuk, atau berbicara lalu terkena orang
lain yang negatif. Pencegahan mandiri. Setiap warga berperan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Caranya seperti instruksi pemerintah, yakni melakukan social distancing dan tidak keluar rumah. Bagi para pekerja, diimbau untuk kerja dari rumah atau work from home. Sayangnya menurut Yuri, masih banyak warga yang berkerumun di luar rumah. Inilah yang menyebabkan lonjakan kasus virus corona di Indonesia. Selain itu, penularan virus corona paling banyak terjadi melalui tangan. Dia mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir sebelum melakukan kegiatan apapun. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah pencegahan virus corona seperti menyediakan beberapa unit thermoscanner di pintu-pintu kedatangan internasional di berbagai bandara. Pemerintah melarang penerbangan maskapai Indonesia ke Cina. 238 WNI juga telah dievakuasi dari Cina dan diobservasi kesehatannya selama 14 hari di Natuna, Kepulauan Riau. Mengimbau mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah. Hal itu merujuk fatwa dari MUI. Pemerintah juga mengimbau pelaksanaan ibadah semua agama dilakukan di rumah saja. Terakhir, masyarakat diimbau untuk tidak mudik lebaran oleh Menteri Agama Fakhrul Razi. Hal ini untuk mencegah orang tua yang rentan agar tidak tertular virus corona. Untuk diketahui pasien positif virus corona pertama kali ditemukan di Depok, Jawa Barat. Pasien positif itu tertular corona dari warga negara Jepang yang sempat datang ke Jakarta. Pasien positif corona tersebut kini sudah sembuh setelah diisolasi di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Berikut ini akan kami tampilkan video tentang beberapa cara yang bisa dilakukan untuk pencegahan penularan virus dan bakteri di masa pandemi saat ini. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus corona yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir. Hal ini dapat mengurangi risiko masuknya virus ke dalam tubuh, karena tanpa disadari orang sering menyentuh mata, hidung, dan mulut, sehingga virus dapat masuk ke dalam tubuh. Cara mencuci tangan: basahi tangan dengan air bersih, kemudian tuangkan sabun secukupnya. Gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lain. Gosok punggung tangan ke selai jari. Kemudian, gosok telapak tangan dan selai jari dengan posisi saling bertautan. Gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Setelah itu, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Yang terakhir, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Setelah itu, basahi tangan yang bersabun menggunakan air mengalir. Kemudian, basuh menggunakan handuk. Yang kedua, gunakan masker. Gunakan masker dengan benar hingga menutup mulut dan hidung ketika Anda sedang sakit atau sedang keluar rumah. 3. Berjemur. Paparan sinar matahari langsung dapat merangsang produksi vitamin D. Oleh karena itu, cukup dengan berjemur selama 5-15 menit per hari. 4. Rajin berolahraga. Metabolisme tubuh menjadi terkontrol sehingga terhindar dari penyakit. Nah, itu adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus corona. Selamat mencoba. Sekian dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.